Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ananda Zahran Auzan ini kita pernah sama di Tanjung Pura ya, di masjid apa aja Azizi ya. Tapi beliau lupa karena beliau udah banyak jadwal apa. Dan memang harus. Anehnya kita nih ya, ada putra dari Sumatera Utara tak mau dipakai ya kan. Jauh-jauh pakai dari Nusa Tenggara Barat datang kemari. Jadi kadang-kadang kita suka mengartiskan orang lain, tak tertarik mengartiskan orang yang berpotensi di dalam. Karena memang fitrahnya itu ya, sulit kita menjadikan orang yang hafal pada Al-Quran sebagai orang yang celebrate menunjukkan kemampuannya. Karena kalau udah sampai kepada itu langsung kita beri cemooh, itu kan cari duit saja itu yang salah di kita. Kalau orang ngaji masa nggak boleh cari duit? Rupanya dia nggak butuh duit. Kayak gitulah. Sama kayak Ustadz, dibilang tuh, Ustadz ini ceramah kan cari duit aja nih. Kalau Ustadz ceramah dikasih duit, apa masalah rupanya? Kalau you buat keyboard sawer-sawer, ya kan, per detik sawernya, macam berpahala kali. Tapi kalau mau ngasih duit sama Ustadz sama Kori, macam terhina kali. Ini Ustadz ndak ikhlas ini. Ya dikasih duit ndak ikhlas ini begini ini. Ini Kari ndak ikhlas. Apa? Kau yang ndak ikhlas bilang aja. Maaf ya. Ustadz dan Kori kita muliakan. Apalagi dia hafiz menghafal Al-Quran. Ada orang disekolahkan mamanya ke pesantren. Bukan karena sur kali mamanya supaya jadi orang hebat, tapi karena bandel kali di rumah. Ini bandel kali di rumah, sekolahkan pesantren. Tapi kadang-kadang yang begitu jadi, Pak. Lalu ada orang yang bersengaja disekolahkan ke pesantren, berhajat panjang kepada ilmu, tak dapat ilmunya. Ya kan, asik cabut kerjaan. Sebulan 3 kali bapaknya datang ke sekolah, SP apa namanya? Nah kadang-kadang begitu Bumi ini. Sama seperti orang tua Auzan kalau ditanya, tidak nyangka-nyangkanya beliau. Tapi mungkin ada keikhlasan, doa, keazaman, ketawakalan yang hadir pada dirinya sebagai orang awam. Lalu atas izin Allah, Allah yang menaikkan derajat. Menaikkan derajat bukan hanya tentang urusan dunia, tapi justru menaikkan derajat dengan menghafal Al-Quran. Dan ini tidak simbol yang sederhana. Boleh orang tidak menghormatinya, boleh orang tidak menyukainya, tapi makhluk langit itu mengidolakannya. Karena dia adalah menjaga ayatullah, kalamullah, yang dengan nafas detik demi detik penghafalan Qur'annya menjadi nilai untuk masa depan kehidupan umat Islam sampai hari akhir nanti. Kita doakan Ananda Zahran Auzan ini menjadi orang yang mulia, diberikan kekuatan dan keberkahan oleh Allah dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bicara tentang Isra wal Mi'raj. Sebenarnya ada nilai tersendiri tentang Isra wal Mi'raj itu. Ketika Allah memulai atau membuka ayat ini dengan Subhanallazi. Subhana itu terminologinya pujian. Siapa orang yang memuji? Orang yang sudah sepakat bahwa yang dipuji itu ada sesuatu yang hebat. Maka begitu Allah menyebut Subhanallazi, semua yang mendengar kisah daripada Isra wal Mi'raj harus sepakat itu kejadian luar biasa.
Jadi kausalitasnya jangan ditanya. Karena kalau kita bertanya tentang kausalitasnya berarti kita sedang tidak yakin atau memiliki keraguan. Paham nggak kausalitasnya? Jam berapa berangkatnya? Berapa jam? Kenapa bisa segitu cepat? Apa yang dilihat? Pertanyaan yang sifatnya sangat epistemologik. Ya, kalau epistemologik itu dalam kerangka filsafat tuh how dia. Kayak mana? Kayak mana itu bagi Allah nggak ada urusannya. Jadi kalau kita bicara tentang apa prinsip utama yang diberi pada Isra wal Mi'raj adalah perkembangan teknologi. Orang belum tahu ada bus, mobil, Allah sudah sediakan buraq namanya. Naik ke atas dengan kualitas yang sangat tinggi, kecepatan yang sangat dahsyat. Kalau kita bicara secara jasmani, walaupun banyak perdebatan ulama tentang keberangkatan Rasulullah itu apakah jasmani atau rohani, tapi ittifaq ulama yang mayoriti mengatakan keberangkatan yang jasmani. Karena itu mungkin bagi Allah. Kenapa mungkin bagi Allah? Karena kausalitasnya nggak ada itu Ustaz. Iya, karena Allah nggak butuh kausalitas. Itu yang harus dipahami, Pak. Jadi ada orang hina. Tapi kalau Allah mau bisa mulia. Tulizul laila fin nahari wa tulizun naharu fil lail wa tuhrizul hayya minal maiti wa tuhrizul maita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Jadi Allah yang kasih definisi bahwa wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allah bisa kasih rezeki kepada siapapun bighairi hisab itulah maknanya tanpa kausalitas, tidak pakai hitung-hitungan. Nah, sampai di sini duduk dulu perkara ini. Bahwa ternyata yang mau diambil dari Isra wal Mi'raj ini apanya? Nanti kan jelaslah bahwa Isra wal Mi'raj adalah perintah sholat. Oke ya, itu mungkin cara kita membacanya. Dari 50 rakaat menjadi 5 rakaat, dari 50 waktu menjadi 5 waktu, kira-kira begitu ya. Lalu Rasulullah naik dari Masjidil Haram dulu sampai Masjidil Aqsa. Latar belakangnya apa? Rasulullah berada pada Amul Huzn, tahun kesedihan. Siapa yang meninggal? Ada 2 orang. Pertama istrinya Khadijah, yang kedua pamannya Abu Thalib. Lalu atas dasar itulah kenapa Rasulullah diberangkatkan tidak dari Haram langsung ke Sidratul Muntaha, tapi dari Haram pergi dulu ke Aqsa. Perjalanan yang yang horizontal baru perjalanan yang vertikal. Disinilah lahir nanti hukum. Ini saya bicara sejarah yang singkat, baru kita masuk nanti ekspresi dan implementasi. Kenapa harus ke Aqsa dulu? Pertanyaan itu banyak ditanya orang. Jawabannya karena Aqsa itu adalah destinasi peradaban yang tinggi saat itu. Jadi kalau ada orang bilang dia kaya, tapi belum pernah ke Aqsa waktu itu, maka kayanya ece-ece itu. Jadi Allah berangkatkan Rasul dari Haram ke Aqsa untuk menunjukkan kepada semua kaum yang tidak suka kepada Muhammad di Makkah itu bahwa Muhammad bisa ke Aqsa. Nah, makanya salah satu pertanyaan Abu Jahal begitu Rasulullah pagi harinya menceritakan tentang kisah keberangkatannya. Apa pertanyaan Abu Jahal? Kalau kau pernah ke Aqsa dan kau bilang kau ke Aqsa, coba ceritakan Aqsa itu gimana? Gitu toh? Dan ingat, ada yang paling unik. Rasulullah bisa menceritakan dengan lengkap bagaimana ciri-ciri Aqsa itu. Gini Pak, ada orang tidak pernah dia ke Monas, tapi dia sering nonton Monas lewat TV. Kalau disuruh dia menceritakan Monas, pasti dia bisa. Tapi tidak bisa menceritakannya secara detail seumpama orang yang sudah pernah datang ke Monas. Begitulah yang diterima oleh Abu Jahal. Mak gawat ini katanya. Betul pula cerita kawan nih. Ya kan? Cuman karena sudah tertutup hati, tertutup akal, tertutup pikiran, ya udah. Maka tetap saja Abu Jahal memfitnah Muhammad itu sebagai orang yang dusta. Oke ya.
Kenapa itu terjadi? Karena amul huzni. Kenapa dia sedih? Karena ada 2 orang yang wafat. Siapa 2 orang itu? Khadijah itu perempuan pertama yang masuk Islam. Bukan hanya tentang dia sebagai istri. Ini yang menjadi kekuatan. Makanya kepada ibu-ibu, jangan hanya memerankan diri hanya sebagai istri. Kalau memerankan diri hanya sebagai istri, bapak-bapak ini bisa cari istri yang yang lain. Lebih tinggilah peranannya. Khadijah itu mampu terjaga kewibawaannya di hadapan Muhammad walaupun dia sebagai istri. Jadi Rasul itu tidak pernah bertinggi suara kepada Khadijah, bukan karena takutnya kepada Khadijah, karena hormatnya kepada Khadijah. Hormat bukan karena segannya, tapi karena ada sesuatu yang tak berhasil diceritakan Rasulullah. Makanya dia sedih, Pak. Jadi sedihnya nggak ece-ece, Pak. Nah, ini yang paling menarik, Pak. Jadi kadang-kadang ada orang bukan begitu. Dia sengaja memerankan dirinya menjadi orang yang ditakuti di rumah agar semua orang tunduk kepada dirinya. Ada problemnya. Apa problemnya? Orang yang tunduk kepada dirinya pelan-pelan mendoakan supaya dia mati. Sama kali kawan ini mati. Dan itu nggak boleh sebenarnya. Makanya yang kita perankan diri kita itu adalah orang yang bermanfaat. Dan atas dasar kemanfaatan itulah orang segan, suka dan tertarik kepada diri kita. Sehingga begitu kita tiada maka lahirlah rasa kesedihannya. Itulah yang terjadi kepada Khadijah. Itu yang pertama. Makanya ada satu pernyataan, ya, kalau mau ngikut sunnah Rasul tentang poligami, Rasul itu belum ada poligami ketika dia menikah dengan Khadijah. Begitu wafat dulu Khadijah, baru setelah itu dia menikah dengan Aisyah, baru dia berpoligami. Makanya bapak-bapak, kalau kalian mau poligami, meninggal dulu istri pertama. Tapi kalau kalian duluan meninggal, berarti naas lah itu. Maaf ya, kadang-kadang kita mau ikut sunnah Nabi tapi nanggung-nanggung gitu. Kalau mau ikut begitu, nah ibu-ibu udah punya alasan nih, bang, kau boleh poligami, meninggal aku dulu katanya. Mak gawat lah, bapak ini disehat-sehatkan ya lah, nggak jadi makan nasi dia. Kenapa? Diet. Supaya apa? Supaya panjang umur. Padahal umur sudah ditentukan oleh Allah. Capek dia diet olahraga, kena senggol becak meninggalnya. Sama aja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oke ya, kita lanjut. Nah, yang kedua Abu Talib. Apa yang paling ekspresif dari Abu Talib? Abu Talib ini punya misi politik yang tinggi kepada Muhammad. Sebenarnya ada satu tulisan dari seorang Perancis, ya. Dia tidak Islam, Pak, tapi dia S1, S2, S3 Islamic Studies di Perancis, ya, pernah juga di Leiden. Ada satu artikel yang dia tulis, cuman nanti saya cek lagi. Kalau di internet tuh masih dapat. Kemarin kami bacanya justru di perpustakaan Leiden. Dia menuliskan begini, pertanyaan tuh, apakah benar Abu Talib bukan Islam? Tanda tanya. Gitu. Karena gini, kalaulah Abu Talib tidak membenarkan keimanan Muhammad yang diajarkannya hari itu, apa untungnya bagi Abu Talib melindungi Muhammad? Bukan dari sisi dia sebagai manusia, tapi dari sisi dia sebagai ajaran yang dia bawa. Apalagi Muhammad waktu itu lebih muda dibanding dirinya, kan gitu kira-kira. Nah, ini menjadi paham yang sangat sensitif. Jadi karena syahadah itu dihitung secara zahir, al-hukmu biz zahir, hukum itu sesuatu yang bisa dihukumkan itu adalah sesuatu yang zahir, dan Abu Talib tidak pernah terdengar oleh Rasul bersyahadah, maka dianggaplah dia tidak masuk Islam. Jadi menurut penulis itu katanya kalau dia justru mengatakan secara i'tiqadiyah, ya, Abu Talib itu sudah bersyahadah secara sirriyah, rahasia. Kenapa dia harus syahadah secara rahasia? Karena dia ingin melindungi Muhammad. Kalau dia bersyahadah secara nyata, maka nanti jangankan Muhammad, dia pun dibunuh oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Karena waktu itu, kenapa Nabi Muhammad tetap tidak dibunuh atau terlindungi? Karena Abu Jahal, Abu Lahab itu hanya segan kepada Abu Talib. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sedih yang luar biasa yang dialami. Makanya tidak lama setelah itu Rasulullah hijrah. Kenapa? Rasul paham ada kondisi yang tidak strategik lagi. Maka disinilah lahir hijrah.
Maka apa pertanyaannya? Apa hukumnya hijrah bagi orang yang yakin dia tidak mampu istiqomah menahankan keimanannya? Wajib hukumnya hijrah. Apalagi dia mampu. Tapi menjadi makruh hijrah kalau seandainya engkau berpindah dari tempat yang baik menuju tempat yang jahat. Ya, hati-hati. Nah, ini juga menjadi satu keadaan yang mesti kita tanamkan kepada diri kita. Bapak Ibu, nah selesai itu. Nah, sekarang kita bicara tentang sholat. Apa esensi dari Isra wal Mi'raj? Esensinya adalah sholat. Kejadian Isra wal Mi'raj itu 10 tahun ke-10 kenabian Rasulullah. Jadi Rasul itu kan 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Jadi setelah 10 tahun dia di Makkah, barulah terjadi Isra wal Mi'raj. Kira-kira begitu ya. Nah, untuk melihat esensinya, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bapak Ibu, judul kita adalah Isra Mi'raj dan penguatan sensitivitas sosial. Kita ini sering berasumsi bahwa sholat itu hanya kebutuhan personalistik. Itu problemnya. Apa yang dicari dari orang yang sholat? Pahala. Salah itu enggak salah, betul. Kan ada yang salah. Tapi ekspresinya tidak ada kepada banyak orang, itu yang menjadi problem. Disinilah terjadi nanti yang penting aku sholat, padahal dia jahat. Yang penting aku sholat, padahal dia zalim. Yang penting aku sholat, padahal masih banyak khianat. Padahal sholat itu harus menjadi kata kunci untuk memperbaiki tabiat manusia. Bukan sholatnya yang memperbaiki, tapi kemampuan menjadikan sholat sebagai cara menguatkan sensitivitas dalam kehidupan sosial. Kira-kira kalimatnya begini. Masa aku udah sholat tapi masih begini? Masa aku sudah sholat tapi masih begini? Begitu. Jadi jangan kalimat terbalik yang dimunculkan. Yang penting aku udah sholat, Ustaz. Ini kan dosanya kecilnya nih. Dosanya kecil. Ini kalimat gini yang sering muncul, Pak. Kenapa kita merasa beteng? Tahu beteng? Pak beteng-betengon, tahu? Sok kuat. Beteng itu sok kuat, Pak. Seolah-olah sangat kalkulatif itu, ya. Ustadz, saya sudah duha, saya sudah tahajud, saya udah ini, sini. Oke. Nah, kalau urusan keluar dari masjid, udahlah itu kan urusan dunia saya itu. Ini tidak ada. Inilah yang menjadi masalah bagi diri kita. Jangan pernah merasa aman kalau kau masih sudah taat. Jangan pernah merasa aman. Karena keamanan itu bukan hanya tentang taatnya, tapi tentang mengimplementasikan taat di ruang sosial. Jadi orang baik enggak, tidak jahat enggak, memudahkan urusan enggak, orang enggak, bermanfaat enggak, punya duit memudahkan urusan orang enggak, punya ilmu memperbaiki ilmu orang enggak. Pertanyaan ini harus dijawab. Kalau enggak dijawab, maka pertanyaannya sholat itu hanya memberi untung kepada dirimu, enggak pernah memberi untung kepada banyak orang. Bapak Ibu, itu yang kemarin-kemarin saya katakan di sini kan. Orang sholat itu boleh marah, tapi tidak mencaci. Ini yang paling sulit, awak marah sambil mencaci. Udah setengah jam marah, tinggal caciannya aja, marahnya udah nggak ada. Udah jelek orangnya itu, pendek. Aku jujur aja ya, nengoknya itu, padahal tadi masalahnya hanya karena terlambat datang. Kenapa? Karena kita ini terlalu tinggi nafsu yang bergejolak sehingga kita ingin menzalimi orang. Sama tuh kayak doa mendoakan orang. Datang dia pergi ke rumah sakit, kunjungi orang sakit. Kalau ngunjungi orang sehat, masa di rumah sakit? Di orang sakit. Sampai di rumah sakit dia bilang, "Bu, kami doakan ibu sehat ya." Iya, walaupun penyakit kayak ibu ini payah sembuhnya ini, Bu. Tapi gitu pun, Bu, sehat ya, Bu. Harus semangat. Ibu umurnya berapa? 79. Aduh, berat itu, Bu, sebenarnya, Bu. Saudara saya ada penyakitnya kayak ibu, 78, meninggal juga, Bu. Ini kalau setengah jam kau begitu, mati nih orang di rumah sakit itu. Kenapa? Tidak berhasil jaga lisan, padahal instrumennya orang baik itu dari lisan. Kalau tidak berhasil jaga lisan, sulit orang menggolongkan engkau sebagai orang baik. Walaupun tabiatmu baik. Jadi ada orang baik, tapi gedet gitu, ngerti nggak? Paham nggak kira-kira ya?
Kau ini ku bantu ya, ku bantu. Ku kasih sama kau 10 juta. Tapi gini, kau harus paham. Setiap ketemu cium tangan ya. Nah terus ini nanti yang gini. Awak butuh uang 10 juta itu, tapi gedek sama dia. Paham nggak itu? Jadi inilah problem sosial kita. Problem sosial kita adalah sholat kita itu belum berhasil melahirkan rasa malu, sensitivitas yang tinggi, sehingga kita melihatnya sangat parsial. Yang penting kita sholat, tentang kehidupan sosial itu urusan nomor 2. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, inilah problemnya. Makanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Keywordnya adalah sholat itu berhasil diekspresikan oleh orang yang mengerjakannya, karena dia sholat berharap ridho Allah dan Allah meridhoinya. Sebab itu dia berhasil menjaga jarak dirinya dari fahsya dan saya bilang menjaga jarak, Pak, karena kita nggak bisa berhasil tidak fahsya dan tidak mungkar. Nggak ada. Kita ini selalu terjebak dalam 2 keadaan itu. Meskipun ritmenya berbeda, kualitasnya sangat sedikit dan bisa saja naik turun. Jadi oleh karenanya kalau mau disimpulkan, kalau banyak orang sholat di masjid harusnya banyak kebaikan. Kebaikan apa? Tanya apa yang kau mampu. Nah ini sulitnya, kita mampu di ruang A tapi tak berhasil berbuat baik di ruang A itu. Ya apa? Eksklusivisme. Merasa bahwa saya hanya berbuat baik kalau feedbacknya ada. Kalau nggak ada feedbacknya gimana? Marah ketua panitia. Ini Isra Mi'raj nggak ada ketua panitianya kan? Nggak ada kan? Ada, karena saya cerita ketua panitia nih. Marah ketua panitia Isra Mi'raj. Begitu sambutan ketua pemuda remaja masjidnya, saya ucapkan terima kasih kepada kepada ketua panitia, lupa dia nyebut namanya. Ya kan, masuklah WA, langsung di WA ketua panitia di grup. Aku jujur aja ya, acara Isra Mi'raj ini 18 juta aku sumbang. Namaku nggak ada disebut. Ini persoalan marwah. Waduh, dalam urusan itu Pak, seram Pak. Kenapa? Karena masih sulit kita mengelola hati. Inilah masalahnya kenapa penceramah Isra Mi'rajnya disuruh orang tasawuf begini jadinya. Kalau orang lupa nyebut namamu padahal kau banyak jasa, bersyukur kepada Allah. Alah, pualabu kali Ustaz nih. Janganlah gitu kan. Iya, serius Pak. Tanda bahwa Allah menegurmu di ruang yang kecil. Bagaimana cara Allah menegur? Dibuat Allah kepala ketua pemuda tadi itu lupa namamu siapa. Lupa peranmu apa. Kenapa lupa? Karena uang yang kau sumbang bukan milikmu. Kau hanya ditumpangi Allah untuk meneruskan uang itu kepada sesuatu yang lebih bermanfaat. Maka kau tak ada apa-apanya. Kalau nggak ada apa-apanya, ngapain mau disebut? Apalagi dosamu banyak. Nanti disebut orang namamu, terima kasih kepada Pak ini. Orang teringat, Bapak ini, Bapak ini. Makin banyak dosamu. Bagus nggak disebut? Supaya orang lupa. Nah saat itu kemampuan mengelola diri. Maka kalau ini terjadi Pak, tidak ada orang yang marah kepada banyak keadaan meskipun dia banyak memberi manfaat. Tahu nggak kenapa bumi ini oleng? Karena orang yang banyak manfaat berharap pujian. Padahal yang diharapkan orang manfaatnya. Pujian itu hanya bonus. Tapi ini sulitnya, banyak orang menjadikan pujian sebagai hadiah utama. Hadiah utama itu taat Pak. Hadiah utama itu serius lah. Jadi kalau Bapak bisa sholat 2 hari ini, jangan ngancam Tuhan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya Allah, tadi aku ikut taklim, merepet aja Ustaz tuh. Udah selesai. Sekarang aku sudah sholat 2. Ini tolong nih Allah dicatat ini. Ini jangan sampai kok nggak kabulkan doaku nih. Ya kalau nggak, udahlah besok nggak usah sholat 2 lagi lah aku. Macam betul aja. Nggak sholat 2 pun kau tetap Allahnya, Tuhannya. Maaf ya, saya harus kasar ngomongnya. Karena kita merasa sudah sangat berkontribusi kalau kita taat. Taatmu itu tanggung jawabmu. Itulah yang membuat engkau menguatkan sensitivitas untuk memperbaiki hidupmu di ruang sosial. Namanya tahu diri. Sama kayak orang sedekah.
Kenapa engkau sedekah? Karena saya punya duit. Siapa yang kau kasih? Kepada orang yang membutuhkan. Bagus. Yang kedua, kenapa kau sedekah? Kasihan kali aku nengok dia Ustadz. Udahlah jelek wajahnya, jelek pula perangainya. Jadi saya kasih. Bagus. Kenapa kau sedekah? Karena saya melihat orang yang saya ingin beri ini, walaupun tak ada hartanya, tapi tetap berbaik sangka dia kepada rezeki Allah. Buktinya dia terus berikhtiar mencari harta. Padahal saya dikasih banyak harta, tapi sering bersangka jelek kepada rezeki Allah. Berarti saya lebih hina dibanding dia. Kalau gitu saya harus memuliakan orang-orang yang terus bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terminologi sedekah adalah terminologi rendah, Pak, bukan terminologi tinggi. Makanya orang cium tangan coba sedikit. Ah ya. Itu cepet itu tadi ya. Enggak usah lah. Duit yang kau sedekahkan itu bukan punyamu itu. Udah gitu aja. Bisa nggak kayak gitu cara memahaminya supaya sensitivitas sosial kita naik, Pak. Kita sekarang butuh orang yang berbuat baik, bukan pandai berbicara baik kayak saya ini. Saya ini banyak cakap. Iya. Jadi begitu sampai di ruang sosial kita berkompetisi, Pak. Begitu saya keluar dari masjid, saya akan ditanya, hei orang yang banyak cakap, sedekahmu berapa? Kau jangan banyak cakap kau. Wahai orang yang banyak cakap, berapa berbuat baikmu? Jadi kita ini sekarang sedang berkompetisi. Di sini bisalah saya gurunya. Begitu keluar dari masjid, ayo, siapa engkau yang bisa lebih berbuat baik? Dan sholat itu ekspresinya di sana. Jadi ingat, sholat itu tidak eksklusif, Pak. Ketika Rasul menjemput itu naik ke Sidratul Muntaha, lalu sampai ada dalam sirah itu disebut tawar-menawar dari 50 sampai 5. Tahu nggak maksud dan bobotnya apa? Bobotnya adalah untuk memastikan bahwa semua umat Muhammad tidak ada yang ingkar kepada sholat. Karena ingkar kepada sholat berarti ingkar kepada realitas sosial. Apa realitas sosialnya? Yaitu tadi, tanha anil fahsyai wal munkar. Itu realitas sosialnya. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini bertetangga juga ada problem, bernegara juga ada problem, di kantor juga ada problem. Sekarang hati-hati, kejahatan yang paling tinggi itu bukan kejahatan publik, tapi kejahatan privat yang merusak akses publik. Apa itu maksudnya? Yang jahat awak, yang niru banyak. Paham gak, Pak? Yang jahat awak, yang niru banyak. Ya kan? Makanya hati-hati, teladan itu ada dua. Teladan jadi orang baik, teladan jadi orang jahat. Ah, ustadz itu pun mencurinya, aku tengok, katanya udah. Ya kan? Akhirnya 10 orang ikuti saya mencuri. Kira-kira begitu. Nah, makanya disinilah yang menjadi PR kita bersama. Salah satu kritik saya kepada media adalah kalau kejahatan-kejahatan publik harusnya nggak perlu diekspos terlalu detail. Karena bisa jadi inspirasi bagi orang. Iya kan? Telah terjadi pembegalan dengan cara yang unik. Dia pertama bertanya kepada orang yang mau dibegal. Setelah itu baru akhirnya orang terinspirasi toh. Ah, iya. Jadi kadang-kadang kata kunci ini yang menjadi sulit bagi diri kita. Sampai jam berapanya kita nih? Udah habis. Nasi udah ada belum? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi penguatannya ya, penguatannya sama kayak sholat. Saya tadi malam juga Isra wal Mi'raj. Saya katakan gini, subuh itu identitas dasar orang yang beriman. Waktunya pendek, tempatnya sangat singkat, dan sangat mulia kehadirannya. Begitu orang mampu menjaga subuh, maka dia sedang berakad kepada Allah bahwa dia orang yang selalu dikendalikan oleh Allah dalam 24 jam yang akan dia kelola pada satu hari itu. Makanya tolong jangan tinggalkan sholat subuh. Ini anak-anak muda sekarang malam hidup, pagi mati dia, Pak. Kalau awak WA jam 1 pagi cepat kali balasnya. Awak WA jam 7 nggak balas, Pak, sampai jam 2 baru terbalas. Ini uniknya anak zaman sekarang ini, ya kan? Subuh itu tanda bahwa kita menguatkan identitas. Saya dulu waktu jadi wakil dekan bidang kemahasiswaan, itu oyong semua tuh dema-dema saya buat. Kenapa? Saya buat rapat jam 7 pagi. Nggak bisa, Bang, nggak bisa kita undur jam 9 malam. Saya absen, nggak datang jam 7 kita lihat. Oyong semua, Pak.
Begitu duduk saya tanya, kok udah sholat subuh, udah sholat subuh, udah sholat subuh. Karena bagi saya itu penting. Sama kayak ketika saya menguji sidang mau sampai S1 sampai S3. Pertanyaan saya nggak pernah saya lupakan. Anda orang yang meninggalkan sholat atau tidak? Bagi saya itu tanggung jawabnya sangat tinggi. Pintar kali pun kau tapi kau nggak taat, kau akan berkontribusi merusak bangsa ini. Kenapa? Karena kau nggak takut sama Allah. Apa buktinya nggak takut sama Allah? Sholat aja nggak kau kerjakan. Gimana kau mau takut sama Allah? Sederhana Pak logikanya. Jadi kita ini terlalu banyak nanya teori dalam sidang. Nanya dia taat nggak, kita lupa. Padahal itu background yang paling utama kenapa dia harus mampu memperbaiki bangsa. Kadang-kadang orang kecil yang mampu berkontribusi memperbaiki bangsa. Serius, begitu ditanya kenapa begini? Jangan Pak, itu berdosa. Jangan Pak. Orang pintar nggak pandai cerita dosa. Orang pintar pandainya cerita helah. Tapi kan gini Ustadz. Nah ini kalau udah tapi kan Pak, berarti itu ada pembenaran. Jadi kan gini Ustadz, saya kan gini nih. Tapi kan Ustadz, udahlah berarti dia mau kita benarkan tapi kan tadi. Ya udah bantilah situ kalau gitu. Bapak Ibu, yang kedua zuhur. Zuhur itu apa ekspresi? Sebenarnya antara subuh dan zuhur ada duha, tapi duha itu sunnah. Zuhur itu ekspresinya orang yang ketika dia tetap mengerjakan semua ikhtiar keduniaannya, dia ingat ada tempat untuk mengendalikan emosi, mengendalikan syahwat, mengendalikan hajat yang berlebih-lebih. Begitu dia mengangkat takbir di zuhur, tahu dia, ya Allah, hari ini the best sekali presentasiku di hadapan calon pemberi modal. Tapi kalau enggak engkau yang memberi ruang itu, engkau buat tenang yang mendengar, engkau buat fresh yang menyampaikan, maka ini akan sulit dikendalikan. Maka zuhur itu menurunkan ritme, ya, balik lagi ke suasana normal. Asar itu tipenya orang yang berhasil memastikan bahwa akhir ya dari tempat dia berusaha itu datang kembali kepada Allah. Kalau dalam terminologi keislaman, asar itu tempat di mana para malaikat merekap semua amal manusia satu hari itu. Ya, makanya ada satu hadis yang menyebut man taraka sholatal asri habito amaluhu. Siapa yang sengaja meninggalkan sholat asar tanpa uzur maksudnya ya, habito amaluhu, maka terputus amalnya satu hari itu. Sampai begitu, Pak. Jadi menjadikan akhir kehidupan yang baik. Maghrib itu waktunya singkat. Karena maghrib itu dalam terminologi Islam dia hari baru. Di hari baru jangan sampai tinggal. Tapi ingat Pak, penelitian tahun 98 atau 99 ada mahasiswa dari Usuluddin. Ternyata bagi orang awam yang paling sering tidak ditinggalkan sholat justru maghrib. Maghrib itu payah orang tinggal sholat. Nah uniknya ada orang yang menyangka kalau sudah sholat maghrib maka yang lain aman. Ini problemnya Pak. Dan itu hasil riset juga itu Pak. Jadi ada orang tua, dia hanya serius dan fokus menasihati anaknya sholat maghrib. Tapi sholat isya enggak gitu. Udah sholat maghrib, belum, cepat sholat maghrib habis waktu. Isya udah nggak diingatkan lagi. Unik itu Pak. Dan itu nggak tahu kenapa alasannya. Nah yang terakhir adalah isya. Isya itu tempat di mana manusia kembali kepada Allah ketika dia kembali dalam tidur. Jadi tidur itu matinya orang sementara. Kenapa dia mati? Karena dia stagnan. Kenapa stagnan? Karena dia berpisah dari akal sehatnya, berpisah dari kekuatan jasmaninya, sehingga dia bisa mengakhirkan hidup dengan husnul khotimah. Maka setiap hari harus husnul khotimah. Di mana letaknya? Jangan tinggalkan sholat isya. Nah, Bapak Ibu, kita konklusikan ini. Bagaimana menjaga sensitivitas sosial? Menjadikan sholat itu sebagai energi rasa awas, energi rasa takut kepada Allah. Itu yang selalu saya sampaikan dalam dakwah saya. Kalau sholat jangan jelek kali wajahmu, ya kan? Allahu Akbar. Semua masalahnya tiba-tiba ingat utang dia, ingat ini dia. Macamnya nuntut aja sama Allah. Ya Allah kok nggak selesai nih. Tapi kalau nongkrong dia di kedai kopi sana, kekeh kali, dia yang paling kekeh. Gigi ompongnya pun nampak. Hehehe. Macam nggak ada masalahnya di dunia ini. Begitu sholat dia yang jelek kali wajahnya. Terbalik Pak. Kalau sholat itu cantiklah wajahmu, ya kan? Jangan jelek kali. Seolah-olah kita mengintervensi Allah supaya Allah segera menyelesaikan masalah. Nggak ada itu Pak.
Kau yang buat masalah, kau yang selesaikan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kau dikasih akal untuk mampu mencari jalan keluar dari problem yang kau buat sendiri. Udah selesai, Pak. Kalau sakit, Ustaz, berobatlah. Masa nggak mau berobat? Banyak utang, kerja, pergi sana, cari duit. Bayar utangmu. Besok-besok jangan hutang lagi. Kalau tahu gara-gara hutang nggak bisa tidur, jangan teriak kali berutang. Ini enggak, perkara mau nyicil, bisa ini saya bayar, bisa ini saya bayar. Begitu 2 bulan nunggak cicilan, kena telepon tiap hari, tertidur pun enggak dia. Aduh. Kalau tahu nggak tahan kena intervensi orang, jangan berbuat sesuatu. Saya mau kasih tahu ini agar kita tidak cenderung menjadikan sholat sebagai tempat mengintervensi Allah dengan segala hajat yang kita buat sendiri. Segala problem yang kita buat sendiri. Sholat itu eksklusif, Pak. Usolli fardus subhi rakaataini mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala, itu tolong di underline. Makanya saya termasuk orang yang mengatakan di banyak dakwah, di dalam sholat jangan ada dunia. Ya kan, kalau mau naik pangkat, naik jabatan, itu nggak usah ada dalam sholat lah. Dalam sholat itu nikmati saja bacaan sholatmu itu. Dalam sholat itu dunia hanya ada satu tempat, Pak. Duduk antara dua. Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Hanya itu saja, Pak. Di tempat lain nggak ada. Silahkan cek bacaan semua sholat dari mulai takbir sampai salam. Kenapa ada dalam duduk antara dua sujud? Karena dunia itu persinggahan. Sujud pertama tanda engkau taat, sujud kedua husnul khotimah. Kalau nggak berhasil sempurna di sujud pertama, sempurnakanlah di sujud kedua. Banyak. Kemarin tuh ada lagi pertanyaan yang unik, Pak. Udahlah, habis ini habis lah ya. Kenapa orang ruku membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi? Misalnya gitu toh. Saya katakan, coba lihat itu. Ruku itu dari berdiri kita separuh gitu, Pak. Gini toh. Apa filosofi sufistiknya? Manusia itu boleh berdiri, tapi tidak tegak. Karena tegak itu simbol kesombongan. Ini berdiri, Pak. Kalau begini dia berdiri tapi tidak tegak. Artinya apa? Begitu dia membaca Subhana Rabbiyal Azim, maka yang azim itu hanya milik Allah. Orang yang berulang-ulang ruku tidak boleh ada keakuan yang dominan dalam dirinya. Itu kalau versi tauhidnya. Aku ini, wah itu. Aku ini, nah itu problem tuh, Pak. Aku ini itu. Banyak orang memuji kita untuk jalan menjatuhkan kita pada ruang kesombongan. Ingat, makanya jangan pernah mengharap pujian. Anggap saja pujian itu bonus. Udahnya itu. Kalau engkau datang ke masjid terlambat, jangan paksa dirimu berada di shaf pertama. Tahu diri sajalah. Ambil shaf terakhir. Kalau ada orang lupa menyebut namamu dan memuji dirimu, bersangka baiklah kepada Allah. Karena yang membuat lisan itu ngomong itu juga orang itu. Sama itu, Pak, kayak haji, Pak. Bapak-bapak kan sudah rata-rata haji toh. Ada orang yang nitipkan nama untuk doa, Pak. Sampai 8 kali nama dia awak tulis. Di kertas awak tulis, di ini awak tulis. Sampai di depan Ka'bah, teringat pula awak enggak mendoakan dia. Tapi ada orang yang enggak pernah nitip doa. Lupa, Pak. Kawan awak dulu di kampung SD. Ya, ingusnya naik turun dulu. Begitu sampai di depan Ka'bah, teringat awak wajahnya. Awak doakan. Begitu pulang awak bilang, ih kok ingat aku sama kau ya. Begitulah cara Allah merusak kausalitas manusia. Jadi manusia jangan anggar kali kepada kausalitas. Kausalitas itu energinya hanya ikhtiar. Di atas ikhtiar, serahkan semua kepada Allah. Itulah alasan kita bersangka baik dalam hidup ini. Tarsongoni majolo. Ya, mudah-mudahan manfaat Bapak Ibu. Terima kasih karena lontong sudah dihidang dan sudah ada yang makan, saya lihat itu. Nah, jangan sampai kita ketinggalan makan, Pak ya. Kita akhiri doa ya. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من التوابين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا من المتقين والشاكرين وجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.